itu sudah selesai, sudah dianggap benar meskipun negara rugi karena waktu itu situasinya menghadapi itu. Kemudian RD rilis and discharge pada tahun 2004 juga menurut putusan MA ya udah selesai. Oleh sebab itu sekarang hak perdata kita lagi gitu. Karena semula ini kan perjanjian perdata gitu. Nah, sudah pidananya tidak ada kata MA ya kita kembali ke perdata. Ketegasan Pak Jokowi, dana BLBI triliunan dikejar habis oleh Bu Sri Mulyani, ditulis oleh Mr. Naibaho di seaworld.com. Hanya si tukang kayu yang berani mengusik ketangguhan kayu cendana dan Cikeas, bukan? Ya iyalah, Presiden Jokowi sudah lama menargetkan untuk menuntaskan kasus penagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai 111 triliun rupiah di 2023. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan tegas terhadap 48 obligor dan debitur yang terlibat di dalamnya, termasuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kita akan tegas soal ini, bilangkan BLBI karena kita diberi waktu oleh negara, oleh Presiden tidak lama, diberi waktu sampai Desember 2023, ujar Mahfud MD dalam pernyataannya dikutip Jumat 27 Agustus 2021. Presiden Jokowi sebelumnya telah mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 terkait Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Pada pasal 12 aturan tersebut, Satgas BLBI diberi waktu hingga penghujung 2023 untuk mengusut tuntas hak tagih negara kepada Tommy Soeharto CS atas utang ratusan triliun rupiah tersebut. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertugas sejak keputusan Presiden ini diterapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, bunyi pasal 12. Dan orang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan penagihan ini tentunya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima yang memegang tonggak perekonomian negeri kita ini sedang fokus-fokusnya bekerja keras untuk melaksanakan perintah Presiden Jokowi, dan kita patut bersyukur dengan rencana kepulangan dana BLBI ke kas negara itu. Usia piutang yang sedang diincar Satgas BLBI itu sendiri sudah sangat lama, terhitung sejak jatuh tempo umurnya ada sekira 22 tahun. Cukup terlalu lama tidak ditagih. Seadanya skema perhitungan pinjaman itu mengikuti formula pinjol yang sekarang ngetren, mungkin tingginya sudah menggunung sampai 11.000 triliun. Sebagai pembanding, beberapa waktu lalu muncul di media seorang obligor pinjol pinjam uang 1 juta rupiah. Kilat, tak perlu menunggu lama, uang pinjaman itu cair. Namun yang diterima seorang pedagang kecil di Jogja itu ternyata cuma 600.000 rupiah dan harus dikembalikan dalam tempo 14 hari. Lewat tanggal berarti kena denda 50.000 rupiah per hari. Alhasil si peminjam akhirnya semakin terlilit pinjol hingga mencapai puluhan juta karena gali lubang tutup lubang. Saudara dan kawan-kawannya ikut terteror karena ikut ditagih. Dilansir dari tribunnews.com pada 14 Juli 2021. Penikmat dana BLBI lebih santai, bukannya bayar lebih, malahan uang negara yang bocor. Ketahuan setelah diinvestigasi KPK 2017 lalu, kerugian negara mencapai 4,58 triliun rupiah. Selain analisis di medsos seperti yang disebutkan di atas, apakah gencarnya Menku memburu para pengutang berkaitan dengan pandemi? Negara perlu uang dan semua aset potensial harus diinventarisir kembali dengan cermat. Itu juga wallahu alam. Yang jelas potensi pemasukan dana yang remang-remang dari BLBI ini sekarang sudah terang benderang. Menku Sri Mulyani dilansir dari detik.com 29 Agustus menyatakan bahwa kita selama ini memanggil 2 kali secara personal. Artinya kita tidak publikasikan. Kalau ada niat baik dan mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka. Namun kalau sudah dipanggil 1 kali tidak ada respon, 2 kali tidak ada respon, maka memang kami umumkan ke publik siapa saja beliau itu dan kemudian akan dilakukan langkah selanjutnya. Soal kepatuhan, para obligor juga sekarang tak bisa main-main dengan pemerintah. Mangkir 2 kali tak memenuhi panggilan berakibat pengumuman terbuka lewat koran. Dampak dari ketegasan Kemenku dan Satgas BLBI sejauh ini sudah menampakkan hasil. Media baru saja melaporkan aset sitaan berupa tanah yang luasnya 5.291.200 meter persegi.
setara dengan 232 luas Gelora Bung Karno. 4 bulan lalu pemerintah juga mengambil alih penguasaan TMII, lahan seluas 146,7 hektar yang selama 44 tahun dikelola swasta sekarang sudah milik negara. Memang aset negara yang amburadul selama pemerintahan Orde Baru telah membuat penguasa Orba dan kroni-kroninya menikmati hasilnya. Ditambah lagi di masa pemerintahan SBY yang juga masih morat-marit serta syarat kepentingan membuat uang negara yang seharusnya dinikmati oleh rakyat masih banyak bocornya. Beruntung Indonesia memiliki Menteri Keuangan sekelas Sri Mulyani yang berani menata kembali aset-aset negara dan terus mengejar apa yang memang menjadi hak negara. Upaya pemerintah menagih utang dari para obligor penerima bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan kewajiban lainnya terus dilakukan. Kemarin, Satuan Tugas BLBI juga memanggil Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto yang diminta Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan semua kewajiban. Nama Tutut masuk dalam daftar pengutang BLBI yang saat ini menjadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Hal itu terungkap dari dokumen penanganan hak tagih negara BLBI tertanggal 15 April 2021. Dari dokumen itu seperti yang dilansir detik.com, nama Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, PT Citra Bakti Marga Tama Persada, di mana utang yang ditagih negara berdasarkan dokumen yang beredar adalah 191 miliar 616 juta 160.497 rupiah. 471 miliar 479 juta 272.418 miliar rupiah, 6.518.926,63 US dollar dan 14 miliar 798 juta 795.295,79 rupiah. Dalam perkara piutang itu diterangkan bahwa Tutut tidak menjaminkan aset, yang dijaminkan hanya berupa SK proyek. Secara rinci, utang Tutut kepada negara berasal dari PT Citra Mataram Satria Marga sebesar 191,61 miliar rupiah. Utang ini belum pernah diangsur sama sekali. Pengurusan utang didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jakarta 5 pada 2013. Pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Tidak hanya itu, utang juga berasal dari PT Marga Nurindo Bakti senilai 471,47 miliar rupiah. Utang ini pernah diangsur sekitar 1,09 miliar rupiah. Pengurusan utang juga didaftarkan di KPKNL Jakarta 5 pada 2010, di mana pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Terakhir, utang juga berasal dari PT Citra Bakti Margatama Persada sebesar 14,79 miliar rupiah dan 6,51 juta US dollar. Pengurusan utang didaftarkan di KPKNL Jakarta 5 pada 2010 dengan pengurusan terakhir berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kendati demikian, Tutut belum pernah dipanggil langsung oleh Satgas BLBI dalam beberapa waktu terakhir, seperti sang adik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Setidaknya publik tahu bagaimana mesin uang cendana hingga kini masih mengalir, dan tahu utang-utang teras Soeharto itu lewat ketiga anaknya. Bambang Triatmojo diketahui memiliki utang sebesar 60 miliar rupiah atas penyelenggaraan SEA Games 1997. Tommy Soeharto yang telah dipanggil oleh Satgas BLBI yang dikomandoi anak buah Sri Mulyani, Rional Silaban, pada 26 Agustus 2021 diketahui bersama dengan Roni Hendarto. Keduanya mewakili PT Timor Putra Nasional yang memiliki utang 2.612 miliar 287 juta 348.912,95 rupiah. Lalu terakhir, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut yang kini sedang menunggu panggilan resmi dari Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan perkara utang piutang dana BLBI. Jadi kita tahu kan kenapa pemerintahan Presiden Jokowi sering mendapatkan perlawanan dan hoaks merajalela? Ya karena hanya pemerintahan ini yang mampu membongkar borok-borok lama Orde Baru. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.